Oke, eh synchronize. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Rafael Krisnazura TV dan di video kali ini agak sedikit berbeda karena syutingnya via digital ya teman-teman. Jadi aku adalah satu-satu pelopor YouTuber satu-satunya yang menggunakan kamera digital atau media digital yaitu Zoom teman-teman. Jadi udah biasa ya teman-teman ngelihat teman-temanku yang lain itu video pakai kamera terus pakai apa namanya eh clip on apa segala macam. Kalau ini enggak, kalau ini benar-benar yang low budget, yang benar-benar memakan cost yang cukup dikit, cuma modal beli tripod dan juga mikrofon saja. Kemudian modal satu lagi adalah menyewa dirasi untuk platform Zoom itu sendiri gitu teman-teman. Untuk harganya ya tidak tidak usah saya sebutkan ya teman-teman karena apa namanya terpaut cukup mahal sekitar ya 200-an something, 200-an ribu something gitu ya teman. Tapi saya di sini bukan itu yang pengen saya bahas, melainkan saya akan membahas sebuah tema yang mungkin kalian sudah lihat di thumbnail, mungkin juga kalian sudah lihat di apa namanya di judul, yaitu Welcome 2023. Oke, jadi selamat datang kemarin di video penutup akhir tahun 2022 itu sudah saya bikinkan Goodbye 2022 dan itu sudah tayang, linknya bisa kalian cek di atas sini ya, di atas sini kalian bisa cek. Kemudian sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya dan juga mungkin kalian bisa donate kalau apa bisa kasih embed thanks kalau misalkan kalian dirasa video saya bermanfaat ataupun berfaedah gitu ya teman-teman. Kalian silakan klik icon thanks untuk mengucapkan terima kasih kepada saya kalau misalkan dirasa konten-konten yang saya berikan itu bermanfaat bagi kalian. Gitu teman-teman. Oke, saya langsung saja. Tapi saya harus nge-pause karena saya harus bikin transisi. Maksudnya pause dari mana? Dari si Zoom-nya, teman-teman. Jadi di Zoom-nya itu ada pause untuk bikin transisi. Jadi kita transisi dulu ya, teman-teman, sambil saya ngambil ngopi. Oke, teman-teman. Bicara soal resolusi ya, teman-teman. Ya, orang mungkin resolusi di tahun ini adalah untuk menikah atau untuk melakukan sesuatu hal yang baik gitu ya di tahun 2023 ini. Cuma bagi saya resolusi itu kalau misalkan kita punya resolusi yang maksudnya yang kita belum pikirin terus atau kita udah pikirin terus akhirnya nggak jadi, ya ujung-ujungnya malah nyesek gitu kan teman-teman. Lebih baik kita bikin resolusi yang mendekati. Kayak misalkan saya di tahun ini adalah resolusinya adalah lulus SMA tepat pada waktunya atau naik ke kelas 3 pada waktunya. Jangan sampai terulang kembali kisah-kisah lama yang mengharuskan saya harus mengulang, mengulang dan mengulang dan itu mengulur waktu dan durasi apa namanya? Durasi pendidikan saya pada nantinya dan itu juga akan memperhambat kinerja untuk masa depan saya ke depannya. Gitu teman-teman. Itu yang akan memperhambat sebenarnya. Kalau teman-teman uh, tidak apa ya, kalau teman-teman memikirkan resolusi-resolusi yang terlalu dekat tapi mungkin menurut teman-teman gak yang nanti pada akhirnya secara simpelnya adalah tidak sesuai dengan resolusi teman-teman gitu loh teman-teman. Jadi ya kalau misalkan saya punya resolusi seperti itu, kalau misalkan gak tercapai, ya ya sudah masih ada tahun depan ya mungkin dengan resolusi yang berbeda gitu kan teman-teman. Ya tapi jujur ya teman-teman, resolusi tahun 2021 itu hampir sama dengan tahun 2021 ke tahun 2022 itu hampir sama teman-teman resolusinya. Hampir sama. Kenapa? Karena eh, pengen cepat aja gitu loh. Karena umur saya juga dari TK sudah terlambat gitu kan. Sudah eh, harusnya saya udah kuliah dan deadline something karena something problem for my ini ya teman-teman, my school, kids school gitu ya di TK aku. Jadi ya ya udah gitu kan, akhirnya mundur lagi ditambah lagi tahun 2021 saya udah bikin videonya ya sakit gitu kan. Itu sudah memakan waktu yang membuat saya habis ngabisin
tenaga dan juga pikiran. Ya walaupun masih muda gitu ya, tapi tetap aja teman-teman feel-nya dengan teman-teman yang baru terus teman-teman yang lama itu jauh lebih berbeda. Itu kan feel-nya terus dari kedekatannya nilai emosional emosionalnya tingkat emosional itu sangat berbeda teman-teman. Dibandingkan kita punya teman yang seangkatan gitu ya teman-teman. Kita punya teman yang seangkatan tuh sangat asik gitu teman-teman. Tapi ketika kita berbeda, kita sudah lulus, terus harusnya kita bareng-bareng sama mereka, terus kita belakangan, itu sangat nyesek teman-teman. Ya walaupun saya sakit udah di masa-masa SMA, cuman ya untuk tingkatan dengan teman-teman yang lain, ya dengan teman-teman saya yang SMP-nya bareng gitu, udah lain teman-teman. Jadi istilahnya gini, istilahnya angkatan saya udah lewat sama angkatan sama angkatan kelahiran saya yang 2004. Sekarang waktu SMP saya masuk ke angkatan lahir 2005. Ya kan? 2005 atau 2005 lah ya rata-rata. Terus sekarang sekarang masuk lagi ke uh, naik lagi gitu kan teman-teman karena angkatan yang itu udah pergi masuk lagi ke angkatan baru yang 2006 2005 6 7 2000 2006 atau 2007 dan itu sangat berbeda sekali teman-teman. Ya sama aja gitu kayak saya mengikuti mungkin teman-teman udah lihat postingan saya mentoring gitu ya, sama aja gitu kan teman-teman. Ya itu keadaan yang saya rasakan ya seperti itu sangat berbeda gitu, apalagi isinya kalau di grup saya di kelompok 3 itu isinya adalah adik-adik kelas. Nah itu agak tidak sesuai dengan resolusi saya gitu yang pengen lulus dengan angkatan yang sekelas gitu kan. Ya tapi walaupun kita SMA-nya mencar ya tetap aja feel untuk bahasanya juga beda ya kan. Mungkin kalau kita ketemu yang di bawah kita mungkin bahasanya harus lebih lebih turun lagi, cuman buat saya dengan seperti itu ya lucu aja gitu teman-teman. Ya buat saya agak-agak agak-agak gimana gitu, agak-agak speedless, gas speedless juga sih, awkward paling iya, canggung sama angkatan bawah iya, karena angkatan yang seangkatan nggak ada, jadi ya bisa dibilang canggung ya canggung gitu loh teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman tinggal kelas atau misalkan kalian gak naik tinggal kelas itu dalam artian nunda sekolahnya tahun itu karena sesuatu, misalkan karena administrasi atau karena sesuatu atau karena hal yang tidak terduga seperti saya. Pernah nggak teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Mungkin gak sampai 90% kali ya yang mengalami nasib malang seperti saya. Ya kan mungkin ya 80% lah atau berapa berapa persen samping gitu. Tapi tetap aja enggak ya teman-teman. Ya ini bisa aja kebikin ini kan judulnya juga podcast ya teman-teman. Saya nggak bikin vlog gitu ya. Ini pasti di thumbnail saya tulis podcast karena kita ngobrol-ngobrol aja gitu sebagaimana mestinya gitu ya walaupun cuman uh, lewat Zoom. Tapi kehebatannya Zoom adalah kita bisa dua angle gitu teman-teman. Enaknya gitu. Makanya saya sangat cinta tahun ini pakai Zoom tuh karena itu. Karena pertama memori saya sudah full, udah sekitar 59% itu kemakan. Sisanya masih banyak sih. Cuman kan gak tiga aja gitu. Mendingan Zoom yang unlimited tapi uh, rekamannya saya simpan di laptop, masih saya bisa buka. Terus kalau misalkan udah lewat bisa dibuang gitu kan. Enaknya gitu teman-teman. Ya lanjut. Jadi buat teman-teman yang nanya, kok bisa di spotlight dua-dua? Jadi di depan ada kamera, di depan kalian ada kamera, itu yang kamera sini nih, kamera sebelah kiri, kanan atau kiri. Nah yang gede ini yang menghadap saya besar, ini kamera laptop. Ya terus yang jauh itu adalah kamera yang dari HP yang saya pakai tripod gitu teman-teman. Lanjut. Kok jadi bahas Zoom ya? Gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan nggak sesuai sama temen ya buat apa gitu loh. Maksudnya bahasan yang pengen kita ngomongin ke mereka tuh apa gitu kan. Mereka itu masih istilahnya kalau 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 menurut saya ya
masih tingkatnya masih kecil gitu. Kok buat apa gitu, ngasih ke mereka tuh mau ngobrol apa, ngobrolin terus soal soal apa namanya, soal ujian gak nyampe, ya kan, karena mereka belum ujian. Ngomongin soal apa namanya, masa depan masih terlalu ketinggian. Ngomongin soal impian juga masih terlalu ketinggian. Jadi serba salah gitu teman-teman. Kalau ngomongin ke yang seangkatan, yang temennya yang seangkatan itu masih tergolong gampang gitu teman-teman. Mau ngomongin impian gampang, terus mau ngomongin nanyain kuliah masih gampang. Lah ini nanyain ke bawah lagi ditanyain. Aku tanyain iseng, pernah pernah aku tanyain ke angkatan aku yang di mentoring itu kan. Aku tanyain, lu mau kuliah di mana? Masih belum tahu kak. Hmm, masih belum tahu kak. Itu masih di angkatan aku tuh. Terus manggilnya masih masih kakak kan. Ya, gak apa-apa sih. At least. Cuman sekarang aku udah bikin pembaharuan panggilan itu AA. Kenapa alasannya AA? Karena AA itu adalah sebuah panggilan anak pertama, tapi gak cuma anak pertama, anak berapapun yang dia keturunan Sunda atau garis eh, garis apa, bukan garis keturunan ya teman-teman, garis dasarnya emang orang Sunda ya emang dipanggilnya AA gitu teman-teman. Tapi kalau dia bukan orang Sunda terus dia ngeklaim dirinya AA, eh, sangat dipertanyakan gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Ya gitu teman-teman. Alasannya ya itu panggilan akrab aja sih teman-teman. Panggilan akrab bukan berarti panggilan resmi ya. Panggilan resmi tetap AKL. Cuman panggilan akrabnya untuk ke adik-adik kelas ya gitu teman-teman. Terserah mereka juga. Cuman saya lebih lebih sering dipanggil 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 A karena satu, di saudara-saudara saya udah dipanggil Om, khusus untuk ponakan-ponakan. Kemudian di teman yang lain udah dipanggil nama gitu kan, udah biasa. Terus di angkatan bawah itu dipanggil kakak. Terus yang buat sahabat-sahabat itu ya, yang buat teman-teman di bawah aku lagi nih ya di angkatan aku sekarang, ya aku dipanggil A karena supaya biar ada ciri khas pembeda itu teman-teman. Karena buat aku susah ya buat ngeposisiin orang tertua tapi kelasnya termuda. Gimana tuh teman-teman? Umur udah tua, udah dikatakan, bisa dikatakan bolehlah kuliah, bolehlah buat ke jenjang yang lebih serius. Tapi tingkatan tingkatan masih di tingkatan yang masih masih belum, masih inilah teman-teman, tingkatannya masih masih nggak naik level gitu, masih level yang rendah gitu kan. Ya otomatis harus menyesuaikan diri lagi teman-teman. Ya itu yang saya lakukan ke adik-adik kelas. Jadi adik-adik kelas udah paham gitu. Ya kayak ini loh, kayak siapa, kayak misalkan kalian punya teman akrab kayak misalkan artis gitu ya, walaupun dia bukan orang orang Sunda atau orang Sumatera kayak Babe Cabita, kan dia aslinya orang Sumatera Utara, mungkin aslinya mungkin bukan Babe Cabita, mungkin pakai nama lain, kan nama lain, terus dipanggil lah nama akrab Babe Cabita. Nah itu sama sama kayak saya maunya dipanggil A karena satu hal, saya orang Sunda benar-benar serak yang lahir di Bandung, kemudian uh, lahir di Bandung yang murni gitu ya, bukan lahir lahir di Bandung terus mutasi pindah, habis lahir langsung pindah. Habis saya kan tinggal di Bandung itu selama 6 tahun, masih ada ciri khas tinggal di Bandung, dan saya masih bolak-balik. Kadang juga ada juga yang teman saya beneran uh, lahir di Bandung terus tinggalnya di, benar-benar tinggal di Jakarta. Jadi Bandung cuma buat jadi tempat transit lahir doang untuk bikin akte lahir. Ya nggak apa-apa sih, cuman kan saya lebih menghargai budaya saya, lebih menghargai tentang kulturnya saya, kebiasaan saya gitu teman-teman. Balik lagi, resolusinya itu, resolusinya baru. Kemudian soal nama IG, nah nama IG juga sama saya bikin, bukan dulu sempat A, terus facelift lagi, mungkin yang kalian udah lihat di nama Zoom ya, itu tahun ini 2022 akhir aku faceliftin namanya jadi si Hi Hat. Jadi buat teman-teman yang nggak ngerti ya
terserah. Tapi PSY itu mengambil atau mengadopsi nama dari psikologis. Nah, psikologis atau bisa diartikan dengan nama lain. Tapi saya bisa mengartikan kata-kata positif ya ya psikologis gitu teman-teman. Gitu. Kemudian yang terakhir nih. Yang terakhir adalah apa sih resolusi serius di tahun ini? Oke, resolusi yang serius dan insya Allah akan tercapai adalah semoga lulus di kelas 2, kemudian naik ke tingkatan ke kelas 3, insya Allah. Mudah-mudahan, doain aja teman-teman. Kemudian yang kedua, semoga masalah-masalah yang saya hadapin, baik itu masalah dengan teman, dengan sahabat, dengan siapapun, itu cepat terselesaikan. Murni bukan karena kita pengen ngejar-ngejar dia untuk menyelesaikan, tapi karena benar-benar kehendaknya Allah, kemudian rencananya Allah, tanpa direncanakan dia udah minta maaf. Mudah-mudahan gitu ya teman-teman. Kita semoga teman-teman yang menonton ini juga sama-sama mengaminkan gitu ya teman-teman. Karena omongan itu adalah sebuah doa, ya kan? Doa karena saya pengen doa doa yang benar-benar ini ya teman-teman, benar-benar apa namanya, pengen mengakhiri masalah-masalah lama yang masih ada sampai sekarang ya. Jalan satu-satunya adalah dengan doa dan juga dengan berkat bantuan dari teman-teman semua. Juga kalau nggak ada teman-teman semua, saya juga nggak akan jadi apa-apa gitu teman-teman. Next, kemudian harapan. Oke, harapan sambil seruput ya teman-teman. Nah, ini kebiasaan baru juga nih teman-teman. Seruput itu menjadi kebiasaan dan juga resolusi saya di setiap tahun. Setiap tahun setelah saya sakit ya, itu harus ada seruput gitu ya di setiap saat. Entah di setiap, pokoknya di setiap 2 hari sekali, atau kalau yang asli ya setiap hari. Kalau yang asli tanpa kayak, jangan debuk merek deh. Kayak kopi-kopi saset pada umumnya gitu ya kan, yang menyumbang banyak gula dan juga penyakit dan juga hal-hal yang bikin gak bagus gitu ya buat kesehatan. Ya harapannya bukan harapannya, saya biasanya 2 hari atau 2 hari, 2 kali biasanya. Tapi kalau misalkan yang asli ya nggak masalah tiap hari, karena kan itu memang dari biji ya teman-teman, bukan dari sachet yang kita nggak tahu gulanya asli atau enggak. Kalau ini kan, kalau kopi asli itu benar-benar kita bisa takarin mau gulanya segimana, atau mau nggak pakai gula juga nggak masalah gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita seruput dulu ya, live ya, tanpa saya pause nih. Lanjut teman-teman, harapan saya apa sih di 2023? Oke, di 2023 ini alhamdulillah berkat izin Allah, setelah operasi yang ke-6, dengan operasi di luar operasi yang lain ya. Karena operasi yang lain saya pernah sekali operasi tangan, ya itu beda lah ya. Tapi udah 7 kali ya istilahnya saya keluar masuk ruang operasi dengan penyakit yang berbeda-beda. Atau dengan penyakit yang sama juga, ada juga yang dengan penyakit yang berbeda, teman-teman. Harapannya adalah semua di umur saya alhamdulillah yang tahun ini menginjak tahun ke-19 tahun saya lahir di dunia. Harapannya adalah semoga saya saya pribadi itu bisa menjadi manusia yang lebih dewasa, kemudian bisa membimbing adik-adik kelas dengan membimbing dengan artian mempergauli mereka dengan positif gitu ya teman-teman, dengan baik. Ya maksudnya membimbing mereka ke jalan yang benar, bukan membimbing mereka ke jalan yang salah. Maksudnya ya jangan ada, kita jangan sebagai senior tuh jangan memasukkan hal-hal aneh ke mindset mereka gitu, kayak misalkan film-film yang aneh, kemudian yang berbau-bau dengan porno gitu ya. Itu bukan bukan yang bukan jadi impian besar semua orang sih, buat orang-orang yang punya pikiran kayak gitu. Impian itu buat ngerusak orang gampang gitu dengan cara menontonkan. Tapi saya harapannya semoga saya masih tetap bersih, tidak pernah meracuni mereka dengan hal-hal tersebut gitu ya. Itu harapan saya yang pertama. Kemudian
semoga saya ini harapan semua orang ya sih. Semoga tetap murni tanpa ada kasus hukum apapun, terutama hukum pidana apapun, baik itu kasus kriminal, pidana dan juga kasus-kasus yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang. Mudah-mudahan. Insya Allah itu juga menjadi ladang pahala buat kita untuk menjauhi barang haram tersebut, karena itu merupakan barang yang ilegal yang benar-benar tidak diharapkan masuk ke Indonesia. Gitu teman-teman. Itu harapan saya yang kedua. Kemudian harapan yang ketiga adalah mempergauli udah ya teman-teman, mempergauli mereka dengan hal-hal positif dalam artian ikut kajian-kajian bersama mereka dan juga mengajak mereka untuk dengerin kajian, kemudian ya ngobrol-ngobrol dengan ngobrol-ngobrol masa depan dengan hal positif juga udah gitu ya teman-teman. Harapannya itu semoga ini juga udah sedang berjalan gitu ya. Saya mengajak mereka ke kegiatan positif seperti mentoring gitu ya. Itu sudah berjalan, sudah progres. Kemudian yang ketiga ada semoga lulus tepat waktu, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan jadwalnya, karena umur sudah tidak lagi muda gitu ya. Istilahnya tahun depan di kelas 3 bisa jadi saya masuk ke umur 20 tahun. Jadi istilahnya saya udah paling tua ada di kelas 3. Ya mungkin di kelas 3 harusnya umur-umur 19, 18 atau ya 19 lah ya. Tapi nyatanya untuk ukuran saya kayaknya agak-agak sulit gitu ya, umur 20 tahun untuk masuk ke kelas 3 gitu kan. Agak-agak sulit gitu ya teman-teman. Buat orang yang udah terlanjur tua seperti saya, karena ya itu tadi eh, sakit dan apa segala macam. Kemudian yang selanjutnya adalah harapan saya yang selanjutnya adalah semoga tetap menekuni hobi dan juga bisa apa ya, bisa mencapai cita-cita saya, menggapai cita-cita saya sebagai content creator, MC dan juga motivation, semoga tercapai. Kemudian hobi ya, hobi sebagai uh, musisi itu juga semoga cepat terlaksana, karena ini masih angan-angan aja. Maksudnya dalam artian semua yang berbau-bau musisi itu seperti tes vokal itu tetap dijalanin ya, walaupun nggak sama guru vokal ya tetap harus latihan 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 agar uh, bisa apa namanya, kalau misalkan ada show bisa tampil dengan performa yang maksimal. Kemudian yang terakhir yang paling berkesan adalah semoga semoga mendapatkan jodoh ataupun pasangan ataupun gebetan ataupun apapun, eh, terserah kalian lah jemputnya apa anak-anak zaman sekarang. Jangan miss gue dulu yang dipikirin. By the way tuh soal miss gue juga udah aku bahas kemarin di video penutup akhir tahun ya. Diberikan cewek yang sesuai dengan kriteria solihah, berhijab, kalaupun gak berhijab nggak masalah sih, yang penting tetap menjalankan norma-norma uh, ibadah gitu ya teman-teman. Yang penting seiman, mau nggak seiman pun nggak masalah, yang penting nanti pada saat akhirnya mengakhiri hubungan dengan menjadi suami istri itu bisa diharapkan secara Islamiah, secara keyakinan dan juga kepercayaan agama saya gitu teman-teman. Itu saja sih mungkin resolusi dan juga harapan yang mungkin insya Allah tercapai, mudah-mudahan gitu ya teman-teman. Kita nggak tahu rencana Allah itu seperti apa, karena rencana Allah itu bisa berubah-ubah ya teman-teman, tergantung takdir dan juga tergantung amal dan perbuatan. Oke, itu aja teman-teman, mungkin ini videonya sudah agak panjang gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya teman-teman, kalau misalkan di video ini banyak baiknya silakan ambil, kalau di video ini banyak buruknya silakan teman-teman buang, kemanapun itu, buang aja, karena di video ini pasti banyak baiknya kok. Karena banyak banget baiknya yang teman-teman nggak tahu di video ini. Kemudian kalau ada buruknya di video ini silakan teman-teman buang, karena buat apa kita mencerna pikiran-pikiran yang buruk kalau kalau masih ada pikiran-pikiran yang baik, atau masih ada pemikiran atau
asumsi yang baik gitu ya teman-teman dari video ini. Terus itu aja yang saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Rafael Krisna Zura TV agar tambah semangat bikin videonya, dan juga bikin videonya kenapa sebulan sekali ya karena kesibukannya juga teman-teman. Jadi nggak sempat nggak handle YouTube. Jadi YouTube ini saya bikin yang sekarang berhubung juga karena libur tahun baru gitu ya teman-teman. Jadi YouTube masih bisa saya konsenin gitu teman-teman. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe, share ke teman-teman kalian, share ke seluruh dunia melalui media sosial kalian manapun, maupun Instagram, YouTube, YouTube, Twitter, WhatsApp, kemudian Tumblr, kemudian media-media sosial lainnya. Silahkan teman-teman. Kemudian tag saya juga kalau misalkan kalian sudah menonton video ini di @pssyihead ataupun rough drawing, rough global, ataupun juga rough yang lainnya gitu ya. Oh ya teman-teman, saya juga mau informasikan jangan lupa follow Instagram saya yang lain. Ada rough global, ada rough drawing, dan juga ada BCSYhead gitu ya teman-teman. Akun sisi dan juga akun utama. Nah, akun utama itu di BCSYhead. Nah itu akun utama gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang udah follow, terima kasih. Dan juga sekali lagi jangan lupa like dan subscribe. Kalau misalkan ada rekrutmen bisnis atau membership, silakan teman-teman bisa email manajemen di @rafaelkrisalzura@gmail.com ya. Kalau misalkan ada endorsement ataupun ada sesuatu yang berkaitan dengan iklan di YouTube itu ataupun kerjasama di YouTube. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Video ini mungkin sudah hampir 20 menit something. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video minggu depan. Bye-bye.